Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hasanah dari kelas MBS 6G. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang bisnis plan dari saya tentang catering snacks box dengan nama CV Nikmat Abadi. Nikmat Abadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang catering snack box yang berkomitmen untuk menyediakan pilihan makanan yang lezat, sehat, dan berkualitas tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pengalaman dan keahlian yang memiliki, CV Nikmat Abadi ini memiliki visi untuk menjadi salah satu penyedia jasa catering terbaik di Indonesia. Kami percaya bahwa makanan yang disajikan tidak hanya sekedar memuaskan rasa lapar, tetapi juga memberikan kuliner yang memuaskan dan membangkitkan selera makan kita. Dengan berbagai pilihan menu yang inovatif dan kreatif, kami berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada konsumen maupun masyarakat pelanggan kami. Visi dan misi dari bisnis catering snack box ini adalah untuk visinya kami menyediakan snack box yang dikenal dengan kualitas dan layanan pelanggan terbaik, serta berkomitmen untuk menghadirkan kebahagiaan dalam setiap kotak yang kami sajikan. Untuk misi sendiri, kami menyediakan kualitas snack box yang baik dan dapat berinovasi dalam menciptakan variasi snack box yang beragam dan menarik. Selain itu juga menciptakan layanan yang baik untuk para pelanggan konsumen. Untuk profil dari catering snack box Nikmat Abadi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang catering snack box yang menyediakan berbagai jenis snack box untuk berbagai acara seperti pertemuan bisnis, seminar, acara kantor, ulang tahun, pernikahan, dan lain sebagainya. Nikmat Abadi ini menyediakan varian snack yang beragam, lezat, sehat, dan berkualitas tinggi. CV Nikmat Abadi ini didirikan oleh 7 orang pada tanggal 4 Februari 2024 yang sekarang telah memiliki office sendiri di depan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. CV Nikmat Abadi ini tentunya juga telah memiliki izin sertifikasi halal MUA dan PPOM. CV Nikmat Abadi ini dikelola oleh tim yang berdedikasi dan berpengalaman yang ahli dalam bidang masing-masing. Dengan komunikasi keterampilan dan pengetahuan yang luas, bisnis ini berkomitmen untuk memberikan layanan dengan kualitas, inovasi, dan pelayanan yang terbaik, serta berkomitmen untuk menghadirkan kebahagiaan dalam setiap kotak yang kami sajikan. Kami terus berusaha meningkatkan dan berinovasi dalam setiap aspek bisnis kami, mulai dari menu hingga proses pengiriman demi memenuhi kebutuhan dari pelanggan kami. Perjalanan bisnis dari CV Nikmat Abadi ini dimulai dari bulan Februari. Nikmat Abadi ini didirikan sebagai usaha kecil di Kartasura dengan fokus pada penyediaan catering snack box. Tim mulai merancang menu dasar yang menjadi awal dan juga membangun reputasi melalui metode word of mouth marketing. Selanjutnya yaitu bulan Februari, Nikmat Abadi ini mulai menjalin hubungan dengan pemasok lokal untuk menu-menu snack agar mempermudah dan mempercepat ketersediaan produk dan memperluas jangkauan dengan mendaftar di platform pemasaran online dan menghindari menghadiri pameran bisnis tempat. Untuk bulan berikutnya yaitu bulan April, Nikmat Abadi ini berhasil mendapatkan beberapa kontrak dengan kantor kelurahan setempat dan event di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta untuk menyediakan snack box dan mengoptimalkan penggunaan sosial media dan marketplace untuk mengupdate video serta menarik seputar snack box tersebut. Untuk bulan selanjutnya yaitu bulan Mei, Nikmat Abadi ini
memperluas menu dengan menambahkan opsi makanan ringan yang yaitu lebih beragam sesuai request dari konsumen. Untuk membuka toko atau office pertama di pusat keramaian, yakni di depan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk bulan Juni, kami melakukan upgrading dan pada kemasan snack box tersebut. CV Nikmat Abadi ini terus berfokus dan berkolaborasi dengan mitra lokal dan tim bisnis ini juga membuat lintri di Instagram yang berisi tentang tautan di TikTok, WhatsApp, dan web menu snackbox agar mempermudah konsumen untuk memesan produk itu sendiri. Dan struktur organisasi di dalam perusahaan CV Nikmat Abadi ini terdapat 1 CEO, 2 pemasaran, 1 keuangan, 3 produksi, dan 5 karyawan. Office atau kantor penjualan dari outlet perusahaan kami yaitu kami memilih lokasi penjualan dan office di Jalan Pandawa, Dusun 4, Picangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Office ini bertepatan di depan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Latar belakang perkembangan produk kami. Hal yang melatar belakangi dari produk kami yaitu dapat diketahui bahwa survei preferensi kuliner dari Good Star menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia, bahkan anak muda, memilih masakan tradisional sebagai makanan favorit mereka. Persentasinya bahkan mencapai 71,4%. Survei dilakukan secara daring melalui sebaran Google Form yang telah diisi sebanyak 440 responden. Sementara periode awal berlangsung pada tanggal 26 Agustus hingga 6 September 2022. Tercatat mayoritas responden berasal dari Pulau Jawa dengan presentasi mencapai 75,6%. Sedangkan usia responden paling banyak yaitu kisaran 18-24 tahun. Sebagian penduduk Indonesia, bahkan anak muda yang memilih menu tradisional, menyebut bahwa masakan Nusantara lebih variatif dan kaya rasa. Selain itu, beberapa dari mereka beranggapan bahwa makanan tradisional lebih murah dan terjangkau dibandingkan makanan modern dari luar negeri. Catering snackbox ini menjadi salah satu peluang usaha yang menarik karena menawarkan solusi makanan yang praktis dan mudah dibawa. Nikmat Abadi ini memproduksi berbagai varian snackbox seperti dadar gulung, arem-arem, risol, churros, maupun variasi snackbox lainnya sesuai kebutuhan konsumen. Snackbox dari Nikmat Abadi ini dibuat dengan kualitas yang baik tanpa pengawet, sehingga bisa menjadi pilihan anak muda maupun ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka karena banyak variasi dan kaya rasa yang pastinya sehat, nikmat, lezat, dan dapat dinikmati bersama keluarga maupun saudara. Analisis SWOT dari produk kami dalam analisis SWOT yaitu strike. Strike ini dapat harga terjangkau, terdapat variasi menu, potensi pasar besar, kualitas rasa, porsi pas, pelayanan yang ramah, dan tentunya lokasi yang strategis dan kemudahan pemesanan, dan masih ada beberapa promo menarik. Untuk weakness kami dengan modal terbatas, sumber daya manusia terbatas, persaingan ketat, dan ketergantungan pada pemesanan. Untuk opportunity dapat meningkatkan kebutuhan catering, perkembangan teknologi, kerjasama dengan pihak lain, menambah layanan, mengembangkan menu, dan membuka cabang. Untuk treat yaitu kemunculan kompetitor baru, perubahan selera konsumen, kenaikan harga, dan kondisi ekonomi. Strategi analisis SWOT untuk strength atau kekuatan, memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, mengembangkan kekuatan untuk menciptakan peluang, dan kelemahan, mengatasi kelemahan untuk meraih menemukan peluang yang sesuai dengan kelemahan. Untuk ancaman sendiri yaitu
memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman, mengembangkan kekuatan untuk meminimalisir ancaman, mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman, dan menghindari ancaman yang berakibat fatal. Dalam kolom ini, kolom kekuatan dan peluang diprogramkan strategi untuk memanfaatkan peluang yang berkembang dengan menggunakan kekuatan yang ada. Untuk kolom kekuatan dan peluang diprogramkan untuk strategi memanfaatkan peluang berkembang dengan mengatasi kelemahan internal. Untuk kolom kekuatan dan ancaman disusun strategi untuk memanfaatkan kekuatan dalam menghindari ancaman. Untuk kolom kelemahan dan ancaman dibangun strategi untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman eksternal. Analisis kompetitor. Dalam perusahaan Nikmat Abadi ini, kami membuka kompetitor, terdapat kompetitor yaitu yang pertama Said Boga, yaitu dengan harga 10.000 per pack dengan promosi yang ditawarkan yaitu harga khusus jika pemesanan dari internal kampus. Media penjualan yaitu Instagram dan agen. Untuk kelemahan sendiri yaitu harga dan kualitas. Selanjutnya yaitu kompetitor dari Tenongan Lestari. Untuk harganya 8.000 per pack. Dari promosinya varian Tenongan ini beragam dan dapat bonus. Untuk media penjual, reseller dan e-worm. Untuk kelemahannya yaitu belum memiliki izin edar dan halal. Untuk selanjutnya yaitu dari Catering Kopma. Untuk harga sendiri dibanderol dengan harga 8.000 per pack. Untuk promosinya dengan harga khusus jika pemesanan dari internet kampus. Dan media penjualan Instagram dan e-worm. Analisis pelanggan. Dari CV Nikmat Abadi ini, jenis pelanggannya yaitu dari mahasiswa, dosen, dan masyarakat di sekitar atau pelanggan konsumen yang ingin membeli. Untuk karakteristik pelanggan sendiri, snack ini praktis dan mengenyangkan untuk disajikan dalam ketika acara maupun dapat dinikmati secara bersama-sama. Untuk kebutuhan pelanggan yaitu snack box ini yang praktis dan memiliki macam-macam jenis sesuai request dari pelanggan. Untuk hal yang perlu diperhatikan yaitu menjadikan list produk dan price list agar memudahkan dalam pemesanan. Bisnis model kanvas. Dalam perusahaan Nikmat Abadi ini, untuk key partners yaitu dari supplier toko atau bahan roti, toko plastik, sembako, dan supermarket. Untuk key aktivitas yaitu pengadaan bahan yang berkualitas, continue produksi, pengemasan, pengiriman, promosi, administrasi, rekap stok, rekap penjualan, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk key resources yaitu modal usaha, izin edar, sertifikat halal, pelatihan pengelolaan pangan yang baik, cek kesehatan rutin, dan reward team. Selanjutnya value proposition yaitu produk ini memiliki banyak varian, praktis, dan siap makan dengan kualitas yang baik. Bisa request diisi sesuai keinginan pelanggan dan gratis ongkir yang dikirim di area Kartasura. Selanjutnya customer relationship. Di bisnis ini yaitu dapat potongan harga dengan minimal pembelian 50 box dan memberikan program member. Selanjutnya untuk customer segments yaitu dalam geografis masyarakat area Kartasura dan sekitarnya. Untuk demografis pria atau wanita usia 6-60 tahun. Untuk psikografi yaitu menyukai snack praktis, langsung makan. Untuk perilaku menyukai ke depan praktis dan berkualitas. Untuk channel sendiri yaitu Instagram kami dengan nama _snackbox Nikmat Abadi. Untuk cost struktur yaitu bahan baku dan kemasan, gaji karyawan, transportasi, pemeliharaan, biaya operasional,
biaya administrasi, dan biaya promosi. Untuk revenue streams yaitu penjualan produk catering snack box, kerjasama dengan CEO kegiatan, dan variasi produk lain yaitu produk tren pada zaman sekarang. Marketing mix. Dalam CV Nikmat Abadi ini dalam hal produk yaitu menawarkan berbagai varian produk catering snack box mulai dari harga 5.000 hingga 30.000. Produk kami mencakup snack box standar dengan berbagai macam makanan ringan serta snack box premium dengan makanan khusus dan unik. Untuk harga sendiri produk kami ini bervariasi yaitu dibanderol dengan harga 5.000 hingga 30.000 sesuai dengan jenis dan kualitas produk dari kami. Kami menetapkan harga dan kompetitif untuk setiap varian produk, memastikan nilai yang baik bagi pelanggan kami. Untuk tempat sendiri, Nikmat Abadi ini berlokasi di depan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Di tempat ini kami memberikan akses mudah bagi pelanggan untuk mengunjungi kantor kami dan melakukan pemesanan secara langsung. Selain itu, kami juga menerima pemesanan melalui platform pemesanan online dan telepon. Dalam hal promosi, kami menggunakan berbagai strategi promosi untuk meningkatkan kesadaran dan menarik pelanggan, yakni melakukan media sosial. Selain itu, kami melakukan atau menawarkan diskon dan penawaran khusus serta kemitraan lokal. Selanjutnya yaitu people. Tim kami terdiri dari 7 karyawan yang berdedikasi dan berpengalaman, siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan konsumen kami. Kami selalu mengutamakan pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya untuk proses. Kami memiliki proses pemesanan yang mudah dan efisien, baik melalui platform online maupun secara langsung di kantor kami. Tim kami mengikuti standar prosedur yang ketat dalam persiapan, pengemasan, dan pengiriman setiap pesanan. Untuk physical evidence, yaitu produk kami disajikan dalam bentuk kemasan yang bersih dan tentunya sehat, serta menarik dengan label yang jelas tentang isi dan harga kami. Kantor kami memiliki lingkungan yang bersih dan sangat ramah lingkungan. Analisa lokasi. Lokasi dari produksi CV Snack Abadi ini bertempat di Pungkro RT 1 RW 2 Kepas Sambi Boyolali. Lokasi ini dipilih karena lokasinya sangat luas dan memadai untuk memproduksi saluran pembuangan dan air yang memadai. Untuk lokasi penjualan atau office dari CV Nikmat Abadi ini terdapat di Jalan Pandawa, Dusun 4, Pucangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan luas 60 meter. Lokasi ini dipilih karena dengan lokasi yang strategis terutama, serta parkir kendaraan luas dan memadai. Tempat ini berlokasi di depan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Sumber pendanaan. Sumber pendapatan awal untuk CV Nikmat Abadi ini didapat dari iuran dari 7 anggota kami, yaitu setelah lebih dari 6 bulan usaha ini berjalan. Nantinya sebesar 20% saham akan dijual kepada investor. Berikut ini rincian sumber pendanaan dari Nikmat Abadi ini, yaitu untuk modal sendiri yaitu per anggota dari ketujuh pemilik pendirian Nikmat Abadi ini sebesar 2 juta. Dengan di total terdapat 14 juta ini untuk 7 orang anggota dengan per orangnya beriuran sebesar 2 juta. Rencana anggaran belanja. Yang pertama yaitu sebelah kiri itu biaya untuk kebutuhan investasi, terutama dalam hal alat atau hal yang diperlukan untuk membuat produk dari snack box ini, termasuk meja, kursi, kompor gas, dan peralatan lainnya, dengan dijumlahkan biaya mencapai 14 juta. Selanjutnya di sebelah kanan ini
Untuk biaya operasional, untuk biaya sewa listrik, biaya bahan baku dan lain sebagainya terdapat 29.946. Selanjutnya untuk timeline pengerjaan dari perusahaan Nikmat Abadi ini, yaitu untuk pra-opening kami lakukan di bulan Januari, untuk grand openingnya kami melakukan di bulan Februari, dan untuk validasi produk kami melakukan di bulan Januari sampai bulan Oktober. Selanjutnya untuk surat izin edar kami melakukan di bulan Maret, dan untuk renovasi tempat produksi kami melakukan di bulan Juli dan Agustus, serta perluasan jaringan kami melakukan di bulan April Mei. Untuk upgrade packaging kami melakukan di bulan Juni, dan menjual 20% saham kami lakukan di bulan November dan Desember. Proyeksi pendapatan. Untuk pendapatan harian kami peroleh sebesar 1.500.000. Untuk pendapatan dari partai besar yaitu 7.200.000, dan pendapatan per bulan yaitu 1.500.000 dikali 30 yaitu terdapat 45 juta ditambah 13.500.000 dengan terdapat diperoleh dengan jumlah 58.500.000. Untuk biaya yang keluar yaitu biaya operasional 29.946.000 dan laba sebelum pajak 28.554.000. Untuk pajaknya 0,5%, jadi 142.770. Untuk laba setelah pajak yaitu 28.411.230. Untuk aliran kas masuk bersih yaitu laba setelah pajak ditambah biaya penyusutan. Untuk laba setelah pajak sendiri yaitu 28.411.230, dan biaya penyusutannya sebesar 796.000 dengan kas bersih berjumlah 29.207.230. Untuk yang terakhir yaitu mitigasi. Dalam hal ini yang pertama yaitu resiko pemasaran. Dalam ini kesalahan dalam strategi pemasaran bisa membuat usaha kurang dikenal atau tidak menarik dalam minat pasar sasaran. Untuk mitigasinya yaitu melakukan riset pasar yang menyeluruh untuk memahami tren, preferensi konsumen, dan kompetisi. Gunakan data riset untuk mengidentifikasi segmen pasar yang tepat dan menyesuaikan strategi pemasaran. Untuk yang kedua yaitu resiko operasional. Dalam hal ini masalah dengan peralatan atau gangguan pasokan bahan baku dapat menghentikan produksi dan mempengaruhi pengiriman pesanan. Untuk mitigasinya yaitu melakukan perawatan rutin dan perbaikan peralatan produksi untuk mencegah kerusakan yang dapat mengganggu proses produksi. Yang kedua yaitu melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku berdasarkan proyeksi penjualan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga yaitu resiko SDM. Dalam hal ini kualitas produk dan efisiensi operasional sangat bergantung pada keterampilan dan motivasi karyawan. Untuk mitigasinya sendiri yaitu dengan pelatihan berkelanjutan, yaitu menyediakan program pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill karyawan. Selanjutnya yaitu dengan seleksi yang ketat, yaitu dengan memastikan proses rekrutmen yang komprehensif untuk mendapatkan karyawan yang kompeten sesuai dengan kriteria atau kebutuhan dari perusahaan. Untuk yang terakhir yaitu resiko keuangan. Pengelolaan keuangan yang buruk seperti cash flow yang tidak stabil, pembengkakan biaya operasional, dan mengancam kelangsungan usaha. Untuk mitigasinya sendiri yaitu kita harus menjaga arus kas yang sehat dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran secara hati-hati. Selanjutnya yaitu membuat anggaran yang realistis dan melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk menghadapi situasi darurat. Demikianlah presentasi hasil dari bisnis plan dari Nikmat Abadi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.